Halo semua, jumpa lagi dengan saya Rio dari channel Squadron Salatiga. Hari ini saya kedatangan sebuah paket lagi nih untuk kita unboxing pada episode kali ini ya. Ini merupakan sebuah lampu dengan tenaga matahari yang berukuran 300 watt ya. Ini saya beli dari marketplace Shopee. Nama sellernya Mabang bla 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 bla. Tapi kalau di online Shopee-nya nama tokonya itu Enlighten Lighting ya. Untuk link pembeliannya saya cantumkan di deskripsi video seperti biasa. Ya, ini nomor resinya. Ini bagus nih, dikemas dengan packing kolom udara ya. Kelihatannya nih, rasa tebal. Oke, kita buka aja. Dari mana ya? Mungkin dari sini. Untuk packingnya saya nilai bagus nih, tebal sekali. Sampai ngos-ngosan saya bukanya. Oh bagus, ada bantalan udaranya. Oke, ini bagian pertama adalah lempengan solar cell-nya ya. Kemudian paket berikutnya, dapat lampu bonus ini, USB LED lamp 1 watt, lampu untuk ditempelkan ke kepala charger atau ke power bank ya, untuk lampu darurat. Terima kasih Enlighten Lighting, dapat bonus begini. Oke, sekarang kita coba lihat lampu utamanya ya. Ini tertulis Intelligent Light Control, artinya dia bisa diatur supaya menyala ketika matahari sudah terbenam secara otomatis. Kemudian bisa dinyalakan atau dikontrol dengan remote control tanpa kabel ya. Kemudian set open close, apa maksudnya nih? Mungkin ini bisa men-setting hidup matinya berdasarkan jam. Ya mungkin ya. Lalu ada tampilan informasi ketersediaan baterai, tenaga baterai di dalamnya. Oke. Tampilan boxnya hanya seperti ini saja, tidak ada informasi ini spesifikasi yang sekian watt atau apa, nggak ada ya. Jadi kita percaya aja nih sama sellernya nih. Kalau misalnya saya ordernya 300 watt ternyata dikirim 100 watt ya, saya juga nggak tahu bedanya ya. Oke, yang pertama kita dapat remote control tapi belum ada baterainya. Apa nanti baterainya dapat dari dalam, saya nggak tahu ya. Seperti ini untuk tombol-tombolnya. Ini ada pilihan automatic, ada nyala 3 jam, 5 jam. Seperti begitu mungkin ya. Nanti kita akan eksplorasi. Kemudian berikutnya, bagus. Bagus ya, utuh ya. Aman gitu untuk packingnya. Ada warranty cardnya. Ini kalau menurut iklan di marketplace-nya ini bisa digaransi 10 tahun ya, tapi kita nggak tahu bagaimana cara mengklaimnya. Solar light manual. Jadi ada 1 lembar leaflet tunjuk pemakaiannya ya, sampai penggunaan remote controlnya nanti bisa kita pelajari sendiri. Oke, di sini juga ada petunjuk cara instalasinya. Dan seterusnya ini ada warranty card, tapi warranty cardnya siapa yang mewaranti tidak jelas. Ya. Free replacement service. Oke. Ini lampunya IP68 ya, jadi sudah memenuhi kualifikasi anti air. Ini jadi di dalam lampu ini sudah termasuk baterainya dan sebagainya di dalam sini. Bagus, nice. Kabelnya seperti ini. Ini kabelnya kenapa begini? Ini merupakan kabel yang ada selubung anti airnya ya di luar ini. Secara prinsip dia hanya positif negatif juga. Oke. Kemudian pernik-pernik yang diberikan. Oke, kita dapat baterai untuk remote controlnya ya. Kita buka dulu.
baterainya langsung kita pasang, serta ada beberapa skru beton lah ya, skru beton untuk memasang panel solarnya dengan lampunya ke tempat dimana kita pasang ya. Paku temboknya ada 4, lalu ada paku dengan putaran kuping-kuping ini sepasang. Oke. Jadi baterai yang dibutuhkan untuk remote controlnya merupakan baterai A3. Oke, ini baterai buatan Cina nih, Hua Only. Kita pasang. Terima kasih Enlighten Lighting yang sudah mengepak dengan bagus, sehingga tidak ada cacat di paket yang saya terima ya. Langsung nyala. Ini kondisi baterainya ya, informasi baterai yang di bawah ini 25%, 50%, 75% sampai 100%. Kondisi baterainya penuh ya. Ini kalau sedang dicas dengan panel suryanya mungkin ini nyala. Sedangkan ini untuk infrared remote-nya. Oh, nice. On, off. Oke. Sekarang kita lihat panel suryanya ya. Lalu ini ada semacam PCU untuk cantelan pasti. Dan ini panel suryanya ya. Sudah dilengkapi kabel 2 meteran ya. Lalu di sini ada semacam controller untuk powernya. Bukan controller ding, sekedar konektor mungkin ya. Kalau controllernya saya rasa ada di dalam lampunya. Ukurannya kecil sih. Ini sekitar panjangnya, saya nggak bawa penggaris ini, tapi kalau dibandingkan dengan ubin ini yang 40 cm, ini lebih dari 20 ya, sekitar 27 mungkin, sekitar 27 cm untuk panjangnya. Lebarnya mungkin sekitar ya belasan senti ya, nggak sampai 20 cm. Oke, untuk pemasangan antara panel surya dengan lampu ini, pada dasarnya tinggal mencolokkan ini ya. Ini tidak mungkin kebalik karena bentuk dari jacknya sudah ada bentuk khusus yang tidak mungkin terbalik. Lalu dirapatkan untuk anti airnya, selubung anti airnya ini. Kira-kira begitu. Nah, pada saat sudah terhubung, maka lampu indikator ini akan langsung hidup ya, karena pada saat ini panel suryanya sudah terkena paparan sinar matahari ya, walaupun lemah ya mungkin ya. Ini menunjukkan bahwa panel surya sedang mengisi ya, dia kelap-kelip. Lalu kondisi baterai sedang 100% begitu aja. Mode auto ini adalah mode di mana lampu akan otomatis menyala di saat panel surya ini tidak menerima cahaya matahari ya. Artinya misalnya sudah mulai senja, sudah mulai malam, sudah mulai gelap, dia akan otomatis nyala ya. Kita coba aktifkan mode auto. Oke. Lalu karena sekarang ini masih ada matahari dan dia masih mencharge ya, kelap-kelip ini, maka dia tidak nyala lampunya ya. Tapi coba kita bikin gelap dengan plastik hitam ini, kita tutup. Ini masih kurang gelap karena dia masih terima listrik ya. Coba mana yang posisi paling gelap. Oke, ditutup rapat. Nah, lampunya nyala ya, karena dia sudah mulai benar-benar tidak menerima cahaya sama sekali. Dan lampu indikator untuk chargingnya ini berhenti ya, gitu. Begitu dia besoknya terima cahaya lagi, dia akan mati. Kita coba ukur berapa tegangan yang dihasilkan panel suryanya saat terpapar cahaya matahari secara langsung. Di voltmeter tercantum tegangan sebesar 8,20-an volt. Saya perkirakan jika arah cahaya matahari yang diterima berada tepat vertikal 90 derajat,
Rating tegangan yang dihasilkan bisa mencapai hingga 9 volt. Ini merupakan sesi perekaman video terlama yang pernah saya lakukan. Jadi kamera ini sudah mulai merekam video timelapse sejak jam 6 sore kemarin saat berbuka puasa, dan saat ini sudah pukul 2.28 jelang sahur ya, dan masih terus merekam dikarenakan lampu yang sedang kita uji durasi lama menyalanya masih terus menyala ya. Ini kondisi setelah 24 jam ya, jadi dari jam 18 kemarin ke 18 hari ini ya. Dan kondisinya seperti itu, masih ada tenaganya sedikit ya. Tuh, masih bisa diterangin lagi, redup, kondisi redup ya. Tapi saya akan akhiri saja untuk perekaman video timelapse ini ya. Ini setup sementara aja ya, saya letakkan di belakang rumah di atas tandon ya. Untuk solar cellnya saya letakkan begitu aja, dan lampunya saya cantelin menghadap ke bawah gitu ya. Nanti kita akan lihat ya seberapa cerah
lampunya menerangi sekitar pada ketinggian mungkin sekitar, bentar, tinggian dari bawah situ mungkin sekitar 3 meter ya. Ya, nanti kita akan lihat ya sama-sama ya, secerah apa menyorot ke bagian bawah sini. A few moments later. Oke, sekarang sudah pukul 6 sore ya. Kita langsung coba aja seperti apa nyala lampunya. 3, 2, 1, on. Wow. Ini ke bawah ya. Cukup terang ya. Untuk membaca masih bisa ya. Ini posisi lampu yang paling terang ya. Kalau untuk posisi redupnya seperti ini, sebentar. Redup kita tekan yang ini. Redup. Dan ini yang terang. Terang, redup. Kalau kemarin yang kita lakukan pengujian dengan time lapse itu kita dalam mode redup ya. Ini mode redup. Dan sekali lagi ini mode terang. Mungkin demikian saja video review paket lampu bertenaga matahari yang baru saya beli ini. Penilaian saya untuk sisi positifnya, yang pertama, teknologi panel surya semakin hari semakin terjangkau harganya. Untuk paket 300 watt yang saya beli ini, saya dapatkan di bawah Rp100.000 saja. Seperti biasa, link pembelian ada di deskripsi video ya. Sisi positif kedua tentunya dengan menggunakan baterai yang diisi ulang dari panel surya, kita tidak lagi terbebani biaya listrik selama pemakaiannya. Lalu sisi positif ketiga, instalasinya cukup mudah. Kita cukup meletakkan unit solar panel dan lampunya dalam jarak yang saling berdekatan, yakni sekitar 2 meteran. Dan tidak perlu memikirkan penarikan kabel ke instalasi PLN di rumah lagi. Dengan sifatnya yang modular tersebut, maka lampu ini cocok digunakan untuk kegiatan di luar ruangan, dipasang di teras, dipasang pada tiang untuk penerangan jalan, atau di tengah kebun dan lain sebagainya yang berada jauh dari sambungan listrik PLN. Sementara untuk sisi negatifnya, kecerahan lampu tenaga matahari ini belum bisa dibandingkan dengan lampu LED biasa yang menggunakan listrik PLN. Setidaknya untuk lampu dengan rating 300 watt yang saya miliki ini, tingkat kecerahannya masih berada di bawah kecerahan lampu LED 10 watt biasa. Semoga informasi yang disajikan dalam video ini bermanfaat bagi Anda. Terima kasih sudah menyaksikannya, dan sampai jumpa lagi pada video-video review saya selanjutnya. Saya Rio dari Salatiga, mohon pamit.